Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi. Kuliah ke-10 mengenai perusahaan dagang. Sebelum kita mulai videonya ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Yang akan kita bahas dalam bab ini adalah perusahaan dagang. Yang pertama adalah jenis-jenis perusahaan. Yang kedua, pengertian mengenai perusahaan dagang. Yang ketiga, karakteristik perusahaan dagang. Dan terakhir adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli barang dagangan. Jenis-jenis perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu jenis organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Dalam hal ini adalah bisnis. Jenis-jenis perusahaan ada 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Berikut ini adalah klasifikasinya. Perusahaan jasa atau servis, aktivitas yang diselenggarakan adalah menyediakan fasilitas atau jasa. Contohnya adalah stasiun TV memperoleh pendapatan dari penayangan iklan dan acara TV. Yang kedua ada perusahaan dagang atau merchandise. Aktivitas yang diselenggarakan adalah memperjualbelikan produk barang dagangan. Contohnya adalah toko buku membeli buku untuk dijual kembali kepada pembeli. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur atau manufacture. Aktivitas yang diselenggarakan adalah memproduksi dan menjual produk. Contohnya pabrik tebu memproduksi gula dan menjual gula. Berikut ini adalah ciri-ciri dari perusahaan jasa atau karakteristiknya. Output yang disediakan tidak dapat dilihat dan tidak dapat disimpan. Dari perspektif akuntansi, hubungan antara biaya dan pendapatan relatif tidak mudah ditentukan. Contoh-contoh dari perusahaan jasa adalah perusahaan penyewaan kendaraan yang memberi jasa berupa penyewaan mobil kepada pelanggan. Selanjutnya ada bank yang memberi jasa berupa fasilitas simpan pinjam dana kepada nasabah dan peminjam. Selanjutnya ada kantor akuntan publik yang memberi jasa berupa pengembangan sistem informasi maupun jasa audit laporan keuangan kepada perusahaan klien. Selanjutnya ada bengkel yang memberikan jasa berupa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan. Kita masuk ke dalam pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual kembali barang dagang tanpa merubah bentuknya. Karakteristik perusahaan dagang yaitu outputnya berbentuk fisik yang disebut juga barang dagangan atau BD kita sebut saja. Selanjutnya kegiatan utamanya adalah membeli barang dagangan untuk dijual kembali. Lazimnya terdapat persediaan barang dagangan di dalam perusahaan dagang. Dan dari perspektif akuntansi terdapat hubungan yang jelas antara biaya dan pendapatan, yaitu antara biaya untuk memperoleh barang dagang dan pendapatan dari penjualan barang dagangan. Contoh-contoh dari perusahaan dagang adalah yang pertama toko buku, membeli buku dari penerbit dan menjual kembali kepada para pembeli. Selanjutnya ada supermarket yang membeli berbagai barang kebutuhan rumah tangga dan menjual kembali kepada pembeli atau konsumennya. Selanjutnya ada toko handphone atau HP, membeli HP, aksesoris dan pulsa dari agen dan menjual kembali kepada pembeli. Selanjutnya ada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, yaitu membeli premium dan solar untuk dijual kembali. Transaksi pembayaran. Ada 2 cara pembayaran dalam perusahaan dagang. Yang pertama ada cara tunai, yaitu pembayaran kas ketika penyerahan barang dagangan.
Yang kedua ada pembayaran kredit, yaitu pembayaran kas dilakukan di beberapa waktu atau hari atau minggu atau bulan setelah penyerahan barang dagang. Kesimpulannya, transaksi barang dagang dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara tunai maupun secara kredit. Berikut ini adalah simulasi penjualan secara tunai, pembayaran kas dan penyerahan barang dagang pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 23 Desember tahun 2007 contohnya. Pada tanggal 23 Desember penjual menyerahkan barang dagang kepada pembeli. Dan pada tanggal yang sama pembeli melakukan pembayaran kas kepada penjual. Selanjutnya ini adalah simulasi penjualan secara kredit. Pembayaran kas dilakukan beberapa waktu setelah penyerahan barang dagangan. Pada tanggal 23 Desember 2007, penjual menyerahkan barang dagang kepada pembeli. Setelah itu, pada tanggal 10 Januari 2008, pembeli baru melakukan pembayaran kas kepada penjual terhadap barang dagangan yang dibelinya. Nah, ketentuan-ketentuan dalam jual beli barang dagangan adalah sebagai berikut. Beberapa ketentuan yang lazim dibuat adalah yang pertama ada tentang penyerahan barang dagang. Yang kedua ada ketentuan tentang penjualan secara kredit. Yang ketiga ada ketentuan tentang retur dan pengurangan harga. Dan yang terakhir ada ketentuan tentang potongan harga. Berikut ini adalah contoh dari ketentuan tersebut. 2/10 dan N/30. Angka-angka yang digunakan di sini adalah contoh semata. Angka 2 menunjukkan besarnya potongan kredit, yaitu sebesar 2%. Angka 10 adalah menunjukkan tenggang waktu di mana potongan kredit dapat diperoleh pembeli. Dan huruf N mewakili jumlah hari, dan angka 30 menunjukkan tenggang waktu pelunasan kredit. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. 2 adalah potongan kredit yang diberikan sebesar 2%, sedangkan 10 adalah potongan kredit jika pelunasan dilakukan paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Selebihnya, potongan kredit sebesar 2% tidak bisa diberlakukan. Dan angka 30 ini adalah jumlah waktu pelunasan kredit adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Jika lebih dari 30 hari maka ada ketentuan denda ataupun retur atau dikembalikan. Kemudian ada ketentuan EOM atau end of month, yaitu pelunasan kredit paling lambat adalah akhir bulan di bulan yang sama dengan transaksi. Transaksi pertama contohnya jika jual beli barang dagang pada tanggal 3 Desember 2007, maka pembeli harus sudah melunasinya paling lambat tanggal 31 Desember 2007, yaitu jangka waktunya 8 hari. Akan tetapi jika jual beli barang dagangan pada tanggal 23 Desember 2007 berdasarkan ketentuan EOM atau end of month, maka pembeli harus sudah melunasinya paling lambat tanggal 31 Desember 2007 atau jangka waktunya hanya 8 hari berdasarkan ketentuan end of month. Selanjutnya adalah ketentuan tentang retur dan pengurangan harga. Retur adalah barang dagang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Pembeli mengembalikan barang dagangan kepada penjual. Sedangkan pengurangan harga adalah barang dagang yang diterima tidak sesuai pesanan. Pembeli tidak mengembalikan barang dagang tersebut tetapi minta pengurangan harga kepada penjual.
Selanjutnya ada ketentuan tentang potongan harga. Lazim disebut dengan diskon. Ada dua macam potongan. Yang pertama adalah potongan tunai atau cash diskon. Diberikan karena pembeli membayar secara tunai. Yang kedua adalah potongan dagang atau trade diskon. Diberikan karena pembeli membeli dalam kuantitas yang banyak atau karena pembeli adalah pelanggan utama. Potongan dagang ini langsung mengurangi harga beli. Harga perolehan adalah harga bersih setelah dikurangi potongan dagang. Potongan harga tidak dicatat di akun tersendiri. Kita masuk dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada tahap takap akuntansi di perusahaan jasa juga berlaku di perusahaan dagang. Yang kedua ada dua topik tambahan di dalam perusahaan dagang, yaitu yang pertama adalah pencatatan persediaan barang dagangan. Yang kedua adalah perhitungan harga pokok penjualan atau HPP dan laba atau rugi kotor atau gross profit. Berikut ini adalah akuntansi perusahaan dagang yang merupakan siklus dalam periode berjalan dan akhir periode. Selama periode berjalan, kegiatan yang dilakukan adalah pertama identifikasi peristiwa bisnis atau transaksi. Yang kedua adalah pengukuran. Yang ketiga adalah penjurnalan. Selanjutnya masuk ke pemindah bukuan dan pada akhir periode masuk ke dalam penyusunan laporan keuangan. Pada akhir periode hampir sama dengan perusahaan jasa. Yang pertama melakukan pembuatan neraca saldo. Yang kedua pencatatan jurnal penyesuaian. Yang ketiga pembuatan jurnal penyesuaian atau neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Yang keempat adalah perhitungan laba rugi dan pembuatan laporan laba rugi. Yang kelima pencatatan jurnal penutup. Yang keenam pembuatan laporan perusahaan, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Serta yang terakhir adalah pencatatan jurnal pembalik. Pencatatan persediaan barang dagangan terdapat dua metode, yaitu secara periodik atau fisik dan secara perpetual atau kontinu. Pencatatan secara fisik atau secara periodik adalah pencatatan ke akun persediaan barang dagangan dilakukan hanya pada akhir periode saja. Sedangkan kalau pencatatan persediaan barang dagangan secara perpetual atau kontinu, pencatatan ke akun persediaan barang dagangan dilakukan setiap terjadi perubahan persediaan barang dagangan, baik pengurangan maupun penambahan, dan harga pokok penjualan dicatat setiap terjadi transaksi penjualan. Perhitungan HPP atau harga pokok penjualan dan laba kotor. Harga pokok penjualan adalah harga perolehan barang dagangan yang dibeli dan telah terjual. Laba kotor dihitung dari pendapatan yang berasal dari penjualan bersih barang dagangan dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan. The motivation for today. Winner is not people who never fails, but people who never quit.
Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.